Selamat bertemu kembali dengan Ibu Betty. Kita masih melanjutkan teks eksplanasi yang bagian kedua atau pertemuan kedua. Ya, Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan sehat karena kita akan mempelajari atau kalian nanti akan membuat atau menyusun teks eksplanasi. Yang sudah Ibu uraikan di video sebelumnya yaitu struktur teks eksplanasi. Pertama ada pernyataan umum, kedua proses atau deretan penjelas, ketiga penutup atau simpulan atau interpretasi, ya, interpretasi. Pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian awal teks eksplanasi yang berisi gambaran umum suatu peristiwa atau biasanya letaknya memang di awal, ya, di awal sebuah teks. Yang kedua adalah proses atau deretan penjelas, adalah penjelasan peristiwa yang berisi sebab akibat. Pada bagian ini juga memuat inti masalah yang dibahas dan uraian kejadian secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Berikutnya yang ketiga berupa penutup atau simpulan atau interpretasi. Apa itu? Adalah bagian akhir dalam teks eksplanasi yang berisi simpulan, ringkasan atau sudut pandang dari penulis itu sendiri. Ya, untuk struktur paham ya Nak ya pengertiannya? Selanjutnya adalah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Pertama adalah mengenai penggunaan istilah. Penggunaan istilah biasanya karena teks eksplanasi ini menyangkut fenomena alam dan sosial, ya. Biasanya ada istilah atmosfer, tropis, reaktif, meteorologi, ya, dan sebagainya, itu yang menunjukkan istilah. Selanjutnya adalah penggunaan keterangan waktu, ya. Keterangan waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Ya, bisa dihubungkan dengan contohnya pada, dalam, sesudah, sebelum, sepanjang, dan kata temporal seperti kemudian, sekarang, besok, ya. Atau bisa juga kalian, Bu, tanggal, bulan, tahun, boleh saja karena itu menunjukkan keterangan waktu, ya. Selanjutnya penggunaan konjungsi antar kalimat. Konjungsi itu apa? Iya benar, konjungsi adalah kata penghubung. Contohnya, walaupun demikian, setelah itu, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, ya, kalian bisa mencari konjungsi yang kalian pakai sehari-hari, banyak sekali itu, ya. Ya, tadi struktur sudah. Berikutnya adalah contoh teks eksplanasi dan penerapannya, ya Nak ya. Jadi dalam teks ini disajikan, ya, Ibu mengambil contoh tentang fenomena sosial kepadatan penduduk, ya. Dalam teks eksplanasi ini, ya, bagian yang ditampilkan yang pertama ini adalah pernyataan umum, ya. Jadi pernyataan yang sifatnya masih umum, ya. Kepadatan penduduk merupakan suatu keadaan yang memperlihatkan pertumbuhan yang melonjak cepat dalam waktu atau jangka waktu yang relatif pendek. Itu adalah pernyataan umum, ya, yang umum dikenal banyak orang, ya. Itu adalah strukturnya pernyataan umum. Kemudian contoh struktur yang proses atau penjelas itu adalah penjelasan dari pernyataan umum tadi, ya. Terjadinya kepadatan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya, ya, kelahiran yang tinggi, tingkat kematian dan sebagainya, ya. Kemudian banyak faktor yang menimbulkan kepadatan penduduk akan mengakibatkan dampak negatif dan seterusnya. Itu adalah masuk struktur proses atau penjelas, ya. Berikutnya adalah penutup atau simpulan, ya. Contohnya, perlu adanya tindakan untuk mencegah kepadatan penduduk, ya. Upaya dilakukan adalah dengan keluarga berencana atau KB, ya. Nah, selain itu upaya perlunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas lapangan kerja, yaitu contoh struktur dan penjelasannya atau penerapannya, ya. Pada kata keluarga berencana ini adalah contoh istilah, ya Nak ya. Jadi kebahasaannya sudah ada. Kemudian ada selain itu merupakan kata penghubung. Sampai sini paham anak-anak Ibu yang pintar, yang cantik dan tampan, paham semua ya Nak ya? Ya, berikutnya kalian akan mengerjakan tugas atau soal, ya. Tulislah atau buatlah teks eksplanasi yang berisi fenomena alam atau fenomena sosial
Kemudian jelaskan strukturnya dan kebahasaannya. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk anak ibu semua? Paham ya mengenai teks eksplanasi? Ya. Mudah saja teks eksplanasi ya, berisi fenomena alam dan sosial. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih.